Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwatu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tak kunjung sayang. Bagaimana nih kabar kalian? Baik ya, alhamdulillah. Jangan lupa terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh ya atau online, tapi tetap terapkan protokol kesehatan. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kritik dan isai. Hari ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai kritik dan isai. Dan dilanjutkan dengan materi membandingkan kritik dan isai, struktur kritik dan isai, dan nanti kita juga akan belajar menyusun kritik dan isai secara berkelompok ya. Jadi kita nanti akan membentuk kelompok untuk belajar bagaimana cara menyusun kritik dan isai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan buka buku paket kalian, baca secara cepat, Ibu beri waktu 10 menit ya. Karena pasti di sini banyak ya yang belum membaca materi yang akan kita pelajari. Jadi silahkan baca agar kalian ada gambaran mengenai materi kritik dan isai. Nah, udah selesai ya membacanya. Di sini ada yang masih ingat tidak pengertian dari kritik atau isai. Saya juga sudah sampaikan ya yang minggu lalu. Jika ada silahkan raise hand. Ada yang tahu? 3, 2, 1. Baik, Mas Rian silahkan ya menjawab. On mic Mas ya. Ya, benar ya. Kritik dapat dikatakan sebagai analisis mendalam terhadap sebuah karya, menggunakan kajian teori untuk memberikan penilaian, interpretasi, atau pengamatan mengenai karya tersebut. Karena berupa penilaian, teks kritik ini bertujuan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan karya, sekaligus memberikan masukan atau solusi bagi pencipta karya tersebut. Pada umumnya, karya yang paling banyak dikritik berupa karya seni seperti film, sastra, apalagi ya, ada yang tahu tidak? Seperti musik ya, lukisan, tarian, drama juga bisa. Sekarang isai. Isai ini adalah karangan prosa yang berisi pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena. Jadi, teks isai ini tak hanya digunakan untuk membahas objek seperti sebuah karya, melainkan juga dapat digunakan untuk membahas berbagai fenomena seperti bahasa, budaya, politik, agama, dan lain sebagainya. Nah, di kelas ini ada yang tahu tidak perbedaan dari kritik dan isai? Ada yang tahu? Oke, baik, saya jelaskan saja ya. Jadi membandingkan kritik dan isai dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan pandangan penulisnya. Kita mulai dari berdasarkan pengetahuan. Kritik, objek kajiannya adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat. Sedangkan isai dapat berupa karya atau fenomena. Selanjutnya, kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sedangkan isai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Menyajikan data objektif, sedangkan isai tidak selalu membutuhkan data. Oke, sekarang kita mulai berdasarkan pandangan penulisnya.
Kritik penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai dengan alasan yang jelas dan logis. Sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Selanjutnya, kritik dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan atau sudah ada, sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Selanjutnya, kritik pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh, sedangkan esai objek kajian fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang penting dan hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Tapi meskipun demikian nih, pembahasannya dilakukan secara utuh juga. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai struktur, kritik, dan esai. Nah, sebelumnya nih, ada yang tahu tidak nih tentang struktur, kritik, dan esai itu apa saja ya? Ada yang tahu? Ada 3 ya. Jadi, kritik dan esai ini adalah dua jenis tulisan yang sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen berdasarkan analisis dan penilaian secara objektif. Struktur kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu yang kita mulai dari pendapat atau sering disebut tesis ya. Ini adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Bagian ini menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk meneruskan bacaan tersebut hingga selesai. Pendahuluan yang menarik tentu akan meningkatkan minat pembaca untuk menyelesaikan bacaannya. Yang kedua ada argumen ya. Argumen ini adalah data-data objektif dalam karya, serta alasan yang logis. Pada bagian ini merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis. Selanjutnya kita masuk penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Jadi penutup disajikan dalam satu paragraf, disimpulkan yang dimaksud untuk mengakhiri pembahasan topik. Jadi ini berada pada akhir ya, penegasan ulang itu. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana dalam menyusun kritik. Ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis kritik atau kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Yang kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Selanjutnya, yang keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi di sini juga harus seimbang dengan kelebihannya. Selanjutnya, yang kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori relevan untuk mendukung sebuah penilaiannya. Nah, baik, selanjutnya bagaimana sih menyusun pernyataan esai? Sekarang kita masuk bagaimana cara menyusun esai terhadap objek atau peristiwa. Berbeda dengan kritik yang menyajikan kelebihan dan kelemahan karya, esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya ya. Jadi di sini yang mengangkat sudut pandang yang dianggap menarik atau penting oleh penulisnya. Hal yang dibahas kadang-kadang bukan berupa hal yang penting bagi orang lain, tetapi
kejelian penulis dalam memilih aspek yang ucap kali diabaikan oleh orang lain, serta kemampuannya menyajikan dalam bahasa yang mengalir lancar membuat esai menjadi menarik. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Nanti jangan lupa diulang lagi, dibaca-baca lagi, dipelajari lagi ya. Oke, sekarang anak-anak, Ibu akan membagi kelompok. Jadi, setiap kelompok itu 4 anak ya. Kita urut absen saja ya, biar mudah membaginya. Nanti kalian silahkan masuk Zoom breakout yang sudah Ibu siapkan. Jadi kalian masuk sesuai dengan nomor urutan kelompok kalian. Ibu juga sudah siapkan nomor urutnya, nomor kelompoknya. Kalian silahkan buka WA grup ya. Di sana sudah Ibu urutkan. Selanjutnya buka buku paket kalian. Baca bacaan Laskar Pelangi halaman 200 sampai 204. Perhatikan tugasnya yang saya sampaikan. Nanti jangan lupa di SS ya tugasnya. Ini ya. Yang selanjutnya presentasikan secara kelompok. Kita akan berdiskusi dan mengomentari kelompok lain. Kita akan saling mengevaluasi milik kelompok lain ya. Jadi kita belajar bareng nanti. Ini tugasnya silahkan di SS, jangan lupa ya. Ibu kasih waktu untuk screenshot 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Jadi ada 2 tugas. Tugas yang pertama, setelah membaca kutipan tadi, silahkan kalian membuat kalimat kritiknya. Jadi nanti kalian belajar membuat kalimat kritiknya ya secara berkelompok. Tugas yang kedua, baca kembali kutipan tadi Laskar Pelangi itu. Kemudian datalah bagian-bagian yang menarik untuk disoroti. Misalnya penggunaan bahasa, kriteria, pemilihan tokoh, bersekolah, dan sebagainya ya. Jadi nanti kalian pilih satu saja bagiannya. Kemudian buatlah kalimat esainya. Sudah mengerti kan tugasnya anak-anak? Nanti jika kurang mengerti silahkan tanyakan kepada Ibu ya. Ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian ya. Nanti masuk ke Zoom breakout yang sudah Ibu siapkan. Oke, silahkan untuk berdiskusi. Oke, baik. Karena sudah 30 menit, silahkan keluar dari Zoom breakout dan masuk kembali ke ruang Zoom yang kelas ya. Kita akan membahas pekerjaan kelompok kalian. Silahkan untuk mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 saja ya, urut saja. Oke, silahkan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Tadi juga Ibu sudah jelaskan ya. Banyak yang harus dievaluasi dari kalian. Silahkan untuk saling mengevaluasi milik kelompok lain juga. Kita belajar bareng-bareng ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal. Jadi soal ini sebagai tugas individu ya. Kalian mengerjakan secara individu. Ya, waktu pengerjaannya 10 menit. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Soal sesuai dengan materi yang kita pelajari minggu kemarin dan tadi ya. Jadi kerjakan sebaik mungkin. Nanti silahkan dikumpulkan di Google Drive ya, koordinasi dengan ketua kelas. Soalnya nanti saya kirimkan di WhatsApp grup ya. Oke, baik. Nanti ketua kelas jangan lupa ya kirim sama saya Google Drive-nya hasil pengerjaan anak-anak. Oke, karena waktu pembelajaran sudah mau habis ini sepertinya, maka Ibu akan simpulkan materi hari ini. Jadi dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita jadi mengetahui ya kritik dan esai
Pengertiannya kita sudah belajar tadi ya. Juga kita membandingkan kritik dan isai. Ada dua ya tadi, berdasarkan pengetahuan dan penulisnya. Dan selanjutnya struktur kritik dan isai. Kita tadi sudah belajar tentang struktur kritik dan isai ya. Selanjutnya menyusun kritik dan isai secara kelompok. Tadi juga kita mengevaluasi pengerjaan kelompok kalian. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Dan tetap semangat ya. Walaupun kita kuliahnya masih online, tapi tetap jaga kesehatan ya. Semoga bisa cepat offline ya kalau bisa. Minggu depan kita akan membahas mengenai laporan hasil membaca. Jadi silahkan kalian persiapkan, kalian baca-baca dulu lah itu materinya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kalian sudah ada gambaran terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, terima kasih Ketua kelas. Di sini Ibu akan pamit undur diri. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Jangan lupa absen ya nanti. Absennya Ibu kirimkan di WA grup saja. Ya, jangan lupa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.